ada Kak Gladys dan ada Kak Jason. Nah, biar makin semangat, mending kita coba yel-yel dulu ya Kak. Coba. Kega Warrior, let's go! Jesus, amin. Iblis, no no no. Waca. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah, yang gak kalah penting ada 4 hal yang harus kita siapin sebelum ibadah nih. Yang pertama ada Alkitab, yang kedua ada buku catatan, yang ketiga ada alat tulis, dan yang terakhir bimbingan orang tua. Nah, itu dia teman-teman, siapin ya. Nah, sebelum ibadah juga kita mau doa dulu ya teman-teman. Kita mau bersatu dalam doa. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kalau Engkau sudah mengumpulkan kami di sini bersama-sama Tuhan, walaupun kami ibadah online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan berkati, sebentar kami ingin memuji Engkau, kami juga ingin menyembah Engkau, berkati supaya kami mendapatkan berkat Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama semangat nih buat puji Tuhan nih. Coba badannya ke kiri dulu, ke kanan dulu, biar kita sama-sama, kita mau nari buat Tuhan, kita mau puji Tuhan sama-sama. Kita mau nyanyikan Akulah Anak Allah. Akulah anak Allah, di mana ku ada. Aku ini hamba-Mu dalam karya-Mu. Akulah anak Allah, di mana ku ada. Aku ini hamba-Mu dalam karya-Mu. Tiada yang memutuskan tali kasih-Mu bagi diriku. Tiada yang memutuskan pada waktuku hidup dalam Tuhan. Ku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sebab Tuhan mengasihi dan selamatkanku. Akulah anak Allah, di mana ku ada. Aku ini hamba-Mu dalam karya-Mu. Tiada yang memutuskan tali kasih-Mu bagi diriku. Tiada yang memutuskan pada waktuku hidup dalam Tuhan. Ku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sebab Tuhan mengasihi dan selamatkanku.
teman-teman, kita mau nyanyi lagu ini dari Rev sebagai ucapan syukur kita. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia padamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami udah bisa memuji-Mu Tuhan, kami udah bisa menyembah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapin hati kami Tuhan, biar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga untuk kakak pembina yang akan share firman, supaya bisa menjadi penyambung lidah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, siapa di sini yang udah siap untuk dengar firman? Semuanya udah siap ya dengar firman Tuhan? Oke, nah bulan ini kita bakalan sama-sama belajar untuk hidup dalam kasih. Ayo, kita semua ulang bersama-sama hidup dalam kasih. 3, 2, 1. Hidup dalam kasih. Nah, untuk hidup dalam kasih, minggu ini kakak mau sampein firman Tuhan tentang mengutamakan orang lain. Untuk apa? Mengutamakan orang lain. Nah, di sini mungkin teman-teman udah tahu gitu ya, mengutamakan orang lain itu seperti apa. Nah, tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, siapa di sini yang tahu kenapa sih Kak kita itu harus hidup dalam kasih? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa sih kita itu harus hidup dalam kasih? Nah, untuk tahu jawabannya, kita baca yuk firman Tuhan di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kakak ulang sekali lagi. Kita baca firman Tuhan di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kan kita udah baca sama-sama nih. Kenapa sih Kak kita harus hidup dalam kasih? Kenapa kita harus saling mengasihi? Nah, jawabannya ada 2 gitu ya teman-teman. Yang pertama, karena Allah udah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi Allah itu udah mengasihi setiap teman-teman yang ada di sini semuanya tanpa terkecuali. Nah, karena Allah udah mengasihi setiap kita gitu ya, kita nggak mau nih simpen kasihnya Allah sendiri di dalam hati kita masing-masing gitu ya. Kita nggak mau nikmatin kasih Allah itu sendiri. Kita pasti akan tergerak hatinya untuk mengasihi orang lain juga yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kedua, kenapa kita harus hidup dalam kasih? Karena itu cara kita menunjukkan kalau kita adalah murid Allah, adalah muridnya Kristus gitu ya teman-teman. Jadi kita itu ketika kita mau nunjukin kita murid Kristus, kita dengan cara mengasihi orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi bukan hanya kita pelayanan gitu ya di gereja, kita bukan hanya misalnya pakai kalung salib gitu ya, atau background handphone kita itu Tuhan Yesus gitu. Nah, bukan itu teman-teman yang Tuhan mau. Tuhan mau bagaimana kita hidup dalam kasih, yaitu kita mengasihi sesama. Jadi kita menunjukkan kalau kita adalah murid Kristus gitu. Jadi Tuhan rindu nih sebagai kita murid-muridnya gitu ya, anak-anak Kristus yang udah dikasihi. Kita gak simpen itu untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita gitu ya. Ada teman kita, ada orang tua gitu, ada saudara-saudara gitu ya.
mungkin orang-orang tetangga juga di sekitar teman-teman gitu. Nah, kalau gitu caranya kita untuk menunjukkan kasih gimana sih, Kak? Ada yang tahu gimana cara kita menunjukkan kasih? Oke, sebelumnya kita buka Alkitab kita di Filipi 2 ayat 4. Ayo, kita buka firman Tuhan di Filipi 2 ayat 4. Kita baca dengan suara yang lantang ya. 3, 2, 1. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Wah, kita baca sekali lagi ya. Lebih semangat lagi. 3, 2, 1. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, gimana cara kita mengasihi orang lain adalah salah satu caranya dengan kita mengutamakan kepentingan orang lain juga gitu. Jadi, kita nggak hanya mengasihi itu keluar dari mulut, aku sayang kamu gitu. Aku sayang mama, aku sayang papa, tapi dalam hari-hari kita nggak membantu mereka, kita nggak melihat kebutuhan mereka, kepentingan mereka gitu. Nah, itu bukan mengasihi teman-teman. Jadi bagaimana cara kita mengasihi, yaitu dalam bentuk kita mengutamakan orang lain gitu. Nah, mengutamakan orang lain itu apa sih, Kak? Kepentingan orang lain itu maksudnya apa? Nah, kepentingan orang lain itu maksudnya adalah kebutuhan-kebutuhan orang lain gitu. Jadi kita nggak hanya ngelihat kebutuhan kita, misalnya kita lapar gitu ya, kan teman-teman pasti sadar kan kalau teman-teman lapar gitu. Nah, itu misalnya kebutuhan gitu, kebutuhan teman-teman lapar, kebutuhan teman-teman untuk makan gitu, teman-teman lapar gitu, kebutuhan teman-teman mau main, teman-teman butuh belajar gitu. Nah, kita nggak hanya fokus sama diri kita sendiri, tapi kita mau fokus untuk kebutuhan orang lain. Misalnya apa? Misalnya kalau tadi makan, teman-teman bisa nih lihat kebutuhan adik atau kakak teman-teman gitu ya. Kita lihat apakah mereka udah makan atau belum gitu, ataukah mereka masih kelaparan atau enggak gitu. Atau misalnya melihat kebutuhan adik atau kakak kalian gitu, misalnya kalian rebutan mainan gitu. Nah, kalian bisa nih ngalah, kita mau utamain kebutuhan mereka dulu gitu ya. Jadi bukan hanya kebutuhan kita aja yang dipuasin gitu. Nah, bisa juga di sekolah, misalnya teman-teman bantu teman-teman yang kesulitan untuk belajar. Nah, kita bisa nih menunjukkan kasih kita lewat hal-hal yang mudah gitu di sekitar kita, bukan hanya hal-hal yang sulit, tapi kita juga bisa membantu mengasihi mereka dengan melihat kebutuhan mereka dan menolong mereka. Oke. Nah, teman-teman pastinya udah tahu dong satu cerita ini, yaitu orang Samaria yang murah hati. Siapa di sini yang udah sering banget denger ceritanya? Nah, teman-teman pastinya udah tahu gitu ya ceritanya. Kalau teman-teman yang udah lupa atau belum tahu, teman-teman boleh baca di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kakak ulangin, di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kakak bacain aja ya ceritanya. Jadi ada seorang yang habis dirampok nih teman-teman. Jadi orang ini bukan hanya habis dirampok, dicuri barangnya gitu ya, tapi setelah dirampok dia juga dipukul-pukulin. Lalu dia dipukulin sampai babak belur dan ditinggal begitu aja di jalanan. Jadi ditelantarin gitu ya teman-teman, habis dirampok, dipukulin, ditinggalin aja di jalanan gitu. Nah, ditinggalin di jalanan, akhirnya ada seorang imam gitu yang ngelihatnya dia, tergeletak gitu ya, jatuh tergeletak di jalanan gitu habis dipukulin. Nah, tetapi apa yang dilakukan imam itu, dia hanya ngelewatin aja dari seberang jalan. Jadi dia nggak berusaha untuk menolong atau melihat kebutuhan orang yang baru dirampok ini. Dia cuman ngelewatin aja gitu ya. Nah, setelah itu imam udah datang dan dia ngelewatin. Ada yang kedua, yaitu orang Lewi. Nah, orang Lewi itu sama nih dengan imam yang pertama. Dia cuman ngeliatin dari seberang jalan aja. Dia nggak menghampiri atau menolong orang yang baru dirampok ini. Nah, lalu yang ketiga pasti ya teman-teman udah tahu, yaitu orang Samaria gitu ya. Orang Samaria ini dia ngelewatin orang itu dan dia melihat, akhirnya disamperin dan dia hatinya tergerak oleh belas kasihan.
Oleh karena itu, orang Samaria ini dia menolong, dia membalut luka-luka orang yang baru dirampok ini, dan dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Jadi dia bantu gitu ya untuk luka-luka yang tadi dia baru dipukulin, dia dirawat, dia siram dengan minyak dan anggur. Lalu nggak sampai situ aja teman-teman, dia juga membawa orang ini dibopong gitu ke atas keledai tunggangnya dia. Jadi orang ini diangkat ke keledainya lalu dibawa ke tempat penginapan. Nah, di tempat penginapan ini orang Samaria itu juga kembali ngerawat orang yang baru dirampok itu. Luar biasa banget ya teman-teman. Kalau kita pikir-pikir gitu ya, bayangin kalau kita ketemu orang di jalan yang kita nggak tahu itu siapa, bukan teman kita, bukan saudara kita gitu. Nah, tetapi orang Samaria ini walaupun dia nggak kenal, mungkin dia juga bukan orang saudaranya dia dari suku bangsa yang sama dengan dia gitu. Tapi dia hatinya digerakkan oleh belas kasihan gitu ya. Tuhan memberikan dia hati untuk menolong gitu. Nah, setelah itu kakak lanjut. Nah, orang Samaria ini keesokan harinya dia juga membayar 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan meminta pemilik penginapan itu untuk membantu merawat orang yang dirampok ini. Dan dia bilang dia bakalan balik untuk mengganti uang yang dipakai untuk merawat orang yang terluka ini, yang dirampok ini, kalau sekiranya uangnya itu kurang. Nah, di sini luar biasa banget ya teman-teman. Kita lihat orang Samaria itu bukan hanya dia memiliki kasih tuh bukan hanya sekedar kasihan gitu, bukan hanya sekedar empati, aduh kasihannya dia habis dirampok gitu, atau misalnya dia cuman ngelihat habis itu tinggalin, enggak teman-teman, tapi dia mengasihi dengan cara dia mengutamakan orang lain. Bisa aja gitu ya, ketika dia jalan mungkin dia punya kepentingan gitu ya, dia butuh kerja, dia butuh jalan ke tempat apa gitu, tapi ketika dia ngelihat orang ini tergeletak di jalanan habis dipukulin, dia langsung mengutamakan kebutuhan orang itu gitu. Dia stop dan dia langsung merawat orang itu, bahkan sampai dibawa ke tempat penginapan untuk dirawat gitu ya. Dan dia bahkan ngasih uang 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk ngerawat. Mungkin bisa aja gitu ya, dia punya kebutuhan lain yang harus dia beli dengan uangnya itu. Mungkin untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari gitu, atau untuk keluarganya, kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi orang Samaria ini memilih untuk menggunakan uang itu untuk ngerawat orang yang baru dirampok ini. Jadi kita bisa lihat teman-teman, kalau orang Samaria ini dia mengasihi. Oleh karena itu dia mengasihinya bukan hanya dalam perasaan atau perkataan aja, dia menunjukkan dengan action gitu. Jadi dia ngerawat orang itu gitu ya. Nah, dapat kita lihat di sini teman-teman, kalau sebenarnya peduli dengan orang lain, mengasihi orang lain itu, kita nggak hanya fokus dengan kebutuhan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, tapi ketika kita lihat ada orang yang memiliki kebutuhan, dia kesulitan, dia butuh sesuatu, apakah hati kita tergerak oleh belas kasihan, atau bisa aja kita kasihan tapi udahlah tunggu orang lain yang nolong aja gitu, atau udahlah aku kan juga punya kebutuhan. Nah, jangan seperti itu teman-teman, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Jadi kita harus menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan kita menolong, kita mengutamakan kebutuhan orang lain. Nah, siapa di sini yang siap untuk belajar mengutamakan orang lain? Pastinya semua siap ya. Kakak yakin teman-teman di sini semuanya bisa untuk mengutamakan orang lain. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang udah hidup dan mengasihi teman-teman sampai sekarang. Dia mengasihi tanpa syarat. Oleh karena itu, kita juga pasti bisa mengasihi dan mengutamakan kepentingan orang lain juga. Oke, kalau gitu kakak sebelum kita tutup dalam doa, teman-teman jangan lupa untuk hafalin ayat hafalannya di Filipi 2 ayat 4. Kita baca sekali lagi ya. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, firman ini jangan hanya kita baca teman-teman, tapi kita hafalin dan kita praktekkan seminggu ini. Oke? Siap?
Oke, pasti siap semua. Kalau gitu kita bersatu dalam doa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk kami mengutamakan kebutuhan orang lain Tuhan. Biar Tuhan Kau yang berikan kami Tuhan hati yang berbelas kasihan Tuhan untuk melihat kebutuhan orang lain Tuhan dan mengasihi mereka Tuhan dengan aksi Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan atau perasaan kami Tuhan, tapi kami mau Tuhan untuk menolong Tuhan, untuk melihat kebutuhan mereka Tuhan dan mengutamakannya Tuhan. Berikan Tuhan kami hati Tuhan yang rela berkorban Tuhan, yang mau mengasihi orang lain Tuhan seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk teman-teman, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang akan membimbing hidup kita dari dulu sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap untuk mengasihi orang lain, kita katakan amin. Oke teman-teman, jangan lupa dihafalkan ayatnya dan dilakukan. Oke, selamat hari Minggu.